Halo, selamat siang. Selamat bergabung di acara Lung Talk bersama Indonesia Peduli Kanker Paru. Bertemu kembali dengan saya, Andara, sebagai moderator. Rasanya senang sekali saya bisa memandu acara yang sangat penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Terima kasih bagi para penonton dan juga dari komunitas Cancer Information and Support System atau CISC yang ikut menyaksikan talk show kita kali ini. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya di masa pandemi ini. Nah, terus semangat Bapak-bapak Ibu-ibu karena kita ditemani dengan sumber yang luar biasa. Nah, jadi menurut data dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, angka kunjungan pasien kanker paru pada Pusat Rujukan Respirasi Nasional meningkat hampir 10 kali lipat dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu. Wah, itu peningkatan yang tajam sekali ya. Maka untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepedulian masyarakat tentang kondisi kanker paru di Indonesia, IPKP kembali menyelenggarakan acara Lung Talk yang mengangkat tema Waspada Kanker Paru, kanker penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Nah, untuk acara hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Andika Chandra Putra, spesialis paru, PhD atau Doctor of Philosophy. Beliau adalah Ketua Bidang Ilmiah PDPI atau Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat siang, Dr. Andika. Apa kabar, Dok? Selamat siang, Mbak Dara. Baik. Gimana Mbak Dara, sehat? Alhamdulillah, sehat juga, Dokter. Ya, Dokter, oke. sekarang posisinya lagi di mana nih, Dok? Saya kebetulan baru selesai jaga malam, jadi saya masih di Wah, Rumah Sakit Persahabatan. wah, Dokter, Masih ingat? bisa tidur nggak tadi malam, Dok? Masih bisa tidur? Alhamdulillah. Kebetulan trennya kita di Rumah Sakit Persahabatan untuk pasien COVID sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan masih terus berlanjut Alhamdulillah. berkurangnya, nggak pandeminya bisa segera berakhir. Oke, baik dok. Semoga seger terus ya sampai akhir acara, Amin. dok. Nah, ya, terima kasih dok sudah menyediakan waktunya loh untuk bergabung bersama kami di acara hari ini. Ya, jadi sebelum kita mulai, saya mau infokan bahwa di talk show Lang Talk ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama adalah diskusi bersama selama 30 menit, lalu sesi kedua adalah sesi tanya jawab bersama penonton. Jadi, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Andika, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar live di Facebook dan YouTube IPKP yang nantinya akan kita jawab bersama di sesi tanya jawab ya. Jadi siapkan pertanyaan yang banyak. Nah, setelah itu jangan kemana-mana Bapak-Bapak Ibu, karena akan ada acara yang menarik lagi, yaitu kami akan bagikan pertanyaan, lalu bagi 4 orang audiens yang jawabnya paling cepat akan dapat hadiah yang menarik dari IPKP. Oke, jadi ditunggu ya acara terakhirnya itu ya. Nah, sepertinya dok, penonton sudah nggak sabar nih untuk mulai berbincang dengan dokter, jadi kita langsung mulai aja ya dok ya. Ya, Oke, kita silakan akan Mbak Dara. mulai. Iya dok. Mungkin dari audiens ada yang belum terlalu paham mengenai kanker paru, Dok. Boleh dijelaskan, Dok, apa itu kanker paru dan penyebabnya apa? Iya, terima kasih Mbak Dara. Jadi kalau saya rasa kita sudah sering sekali mendengar antara tumor paru, bahkan juga kanker paru. Pada dasarnya tumor paru adalah yang hampir sama, ya. Jadi yang kita maksud dengan tumor paru adalah pertumbuhan sel abnormal dari sel-sel parunya, ya. Jadi kita tahu suatu sel kan tentu ada apa namanya fungsi yang akan pada waktu tertentu umurnya akan mati, sehingga akan diganti oleh
yang baru, ya. Fungsi normal itu tidak terjadi. Dia tumbuh terus sehingga semakin banyak yang mengakibatkan terbentuknya tumor, ya. Untuk kanker paru identik dengan tumor ganas, ya. Jadi secara sederhananya kanker paru merupakan pertumbuhan sel abnormal yang berasal dari paru. Itu Pak Dara. Baik dokter, kalau misalnya kansernya itu berasal dari awalnya dari payudara, lalu dia menyebar ke paru-paru, apakah itu disebut dengan kanker paru juga, dok? Ya, jadi dulu memang ada istilah kita sebut dengan kanker paru primer dan juga kanker paru sekunder. Ya, kalau kanker paru primer itu artinya asal selnya berasal dari epitel bronkus di paru, sedangkan kanker paru sekunder itu tumor yang berasal dari penyebaran dari organ lain. Ya, jadi memang secara mudahnya kanker paru itu semua keganasan yang terjadi di paru kita sebut dengan kanker paru. Tapi ada juga istilah kalau kanker paru sekunder merupakan metastasis atau penyebaran dari organ lain. Sekarang lebih banyak digunakan istilah metastasis organ lain ke paru. Oh, begitu ya, dok ya. Ya, Lalu ya. penyebab dari kanker paru tuh apa saja, dok? Ya, jadi kanker paru ini memang bersifat multifaktor, Mbak Andara. Jadi banyak sekali terjadinya kanker paru dan memang kita belum bisa memastikan penyebab menyebabkan kanker paru. Walaupun begitu, hampir 80%, 70% penderita kanker paru itu merupakan perokok atau bekas perokok atau ya, jadi kita berasumsi merokok merupakan penyebab utama terjadi kanker paru, walaupun ada faktor lain seperti faktor genetik, ya, kemudian paparan zat-zat kimia, polusi udara, zat radon dan sebagainya. Jadi banyak sekali faktornya, tapi nomor satu adalah dari merokok ya, dok ya? Ya. Oke, lalu bagaimana? Apa saja itu jenis-jenis kanker paru, dok? Mungkin bisa dijelaskan, dok? Ya, jadi kanker paru itu kita bedakan atas dua kelompok besar. Namanya kanker paru karsinoma bukan sel kecil atau KPKBSK. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan non-small cell lung cancer. Yang kedua, kanker paru karsinoma sel kecil atau small cell lung cancer. Ya, itu dua kelompok besar. Ya, tapi kemudian kanker paru karsinoma bukan sel kecil ini secara spesifik kita bedakan lagi atas tiga kelompok tipe. Ya, ada namanya adenokarsinoma, ada namanya karsinoma sel squamosa, ada namanya karsinoma sel besar. Itu yang terbanyak. Ada dua kelompok besar, bukan sel kecil. Yang kedua adalah sel kecil. Rata-rata biasanya yang paling banyak tipenya itu yang mana ya, dok ya? Ya, sampai saat ini di Indonesia dan prevalence yang paling banyak adalah kanker paru karsinoma bukan sel kecil. Ya, jadi kurang lebih 85% adalah KPKBSK atau bukan sel kecil, sedangkan 15% adalah kanker paru sel kecil. Ya, dan di antara kanker paru bukan karsinoma sel kecil ini, tipe yang paling banyak adalah adenokarsinoma. Baru kemudian karsinoma sel squamosa, baru kemudian karsinoma sel besar. Baik, dokter. Lalu apa saja sih gejala dari kanker paru ini, dok? Iya, jadi gejala dari kanker paru ini memang sangat bervariasi, Mbak Antara, karena
sangat tergantung dari ukuran tumor, kemudian juga penetrasinya atau penyebarannya, kemudian juga tergantung dari penyebaran dari si sel tumor sendiri. Ya, jadi kalau secara mudah, kelainan di bidang paru itu sebenarnya hanya 3 keluhan yang paling banyak, yaitu sesak nafas, nyeri dada, batuk-batuk. Sehingga segala sesuatu yang terus-menerus, misalnya sesak nafas yang memberat, kemudian nyeri dada, atau kemudian batuk-batuk, apalagi batuk darah, harusnya segera berobat atau memeriksakan diri ke dokter paru. Baik, Dok. Dokter boleh ceritakan sedikit tentang kondisi kanker paru di Indonesia saat ini dari semua jenis kanker, seberapa bahaya paru? Boleh diulang, Mbak? Putus-putus, Mbak Dara? Oh iya, maaf Dok. Dokter boleh diceritakan sedikit kondisi kanker paru di Indonesia saat ini seperti apa? Iya, jadi kanker paru di Indonesia saat ini masih menjadi masalah besar. Jadi kita ketahui bahwa kanker paru itu hampir 54% itu berada di Asia. Ya, jadi di dunia itu 54% kasus kanker paru itu berada di Asia. Artinya kasus kanker paru di Asia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini akan menghadapi ledakan, ya. Dan apalagi tadi saya sampaikan penyebab utama kanker paru ini adalah merokok, ya. Jadi karena di Indonesia perokok dini sangat banyak, ya, apalagi aturan dan regulasinya masih belum begitu baik, sehingga banyak terpapar rokok atau zat-zat karsinogen, sehingga resiko terjadinya kanker paru itu sangat besar. Ya, perlu diketahui di Indonesia kanker paru, terutama di laki-laki, itu masih menduduki peringkat kedua, ya, setelah Peringkat kedua prostat, ya, Dok. ya, ya. Begitu juga pada perempuan, Untuk pria ya, Dok ya? memang bukan pada pria, ya. Pada perempuan urutan nomor 4 atau 5, ya, untuk menderita kanker paru pada perempuan. Tetapi walaupun peringkat kedua di pria maupun peringkat keempat pada perempuan, skala besar ini merupakan penyebab kematian nomor 1 di antara pria maupun perempuan ini. Bahkan kalau kita jumlahkan angka kematian 3 atau nomor 2 lebih kalah, ya. Jumlahnya memang sangat besar. Wah, ternyata banyak sekali penderita kanker paru dan ini adalah penyebab kematian nomor 1 ya, Dok ya. Ini sangat Ya, menyeramkan sekali ya, Dok ya. Nah, ya. jadi selalu waspada ya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan untuk yang merokok dan apalagi perokok yang pasif juga itu memiliki resiko yang tinggi ya. Jadi kalau kurangi ya Dok ya yang bagi untuk para perokok-perokok ini. Nah, tadi kita sudah berbincang dengan dokter mengenai apa itu penyebab kanker paru, apa itu kanker paru, gejalanya. Kita akan diagnosis kanker paru. Diagnosis atau tes apa saja dok yang diperlukan untuk mengetahui kita terkena kanker paru? Jadi
Jadi tentu ada. Dokter, silakan. Ya, jadi tentu ada beberapa tahapan bagi seorang dokter paru dalam mendiagnosis menderita kanker paru apa tidak. Ya, tentu pertama yang paling penting adalah tanya jawab. Jadi menggali lebih banyak informasi terkait pasiennya. Pertama memang pada orang-orang yang berisiko tinggi yang tadi Mbak Andara sampaikan, ya. Misalnya perokok atau perokok pasif, ya, atau laki-laki usia tua di atas umur 40 tahun, ya, atau kemudian mempunyai riwayat keluarga kanker, itu merupakan kelompok orang yang berisiko untuk terjadinya kanker paru, ya. Jadi melalui digali informasi terkait keluhan pasiennya. Kedua, dokter paru akan melakukan pemeriksaan fisik, ya, akan dilakukan pemeriksaan fisik dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien. Baru kemudian untuk dokter parunya melakukan pemeriksaan penunjang seperti dilakukan ronsen torak, ya, atau bisa dilakukan sehingga parunya bisa mendapatkan yang lebih jelas tentang kondisi parunya. Kemudian setelah didapatkan gambaran yang jelas, akan melakukan pemeriksaan biopsi, ya. Jadi akan dilakukan biopsi dengan berbagai cara agar didapatkan jenis dari kanker dari pasien. Nah, nanti dari diagnosis itu yang penting untuk menentukan pengobatan kanker parunya ya, Dok ya. Ya. Jadi Mbak Dara, yang paling penting sebenarnya pada kanker paru ada 4 hal yang harus diketahui, yang harus digali oleh seorang dokter paru. Pertama, yang paling penting adalah menentukan jenis selnya. Ya, jadi tadi saya sampaikan jenisnya apa? Apakah dia adenokarsinoma, apakah karsinoma sel squamosa, apakah karsinoma sel besar, atau karsinoma sel kecil. Ya, gimana mengetahui jenisnya? Tentu dilakukan tindakan biopsi. Ya, apakah kita lakukan pengambilan biopsi dari kelenjar getah bening, atau kita lakukan biopsi dari kecurigaan tumor di parunya tadi, baik dengan tindakan bronkoskopi atau tindakan biopsi lainnya. Adalah stadium atau derajat kanker parunya. Ya. Ketiga, kita lakukan dengan menentukan kelainan molekular dari karena perlu diketahui saat ini pengobatan harus semakin berkembang, bahkan menuju pengobatan secara molekular. Ya, molekular itu harus diketahui oleh dokter paru dalam menentukan terapi. Yang keempat adalah memastikan kondisi umum dari pasien. Jadi semua hal yang dilakukan oleh dokter paru menentukan kelainan molekularnya. Yang keempat, memastikan kondisi umum pasien. Baru kemudian dokter paru akan memilih terapi apa yang baik untuk pasien. Tentu melalui Tadi dokter sempat Tadi dokter sempat menyebutkan tentang derajat penyakit kanker paru ya, Dok ya. Mungkin dokter bisa jelaskan derajatnya. Lalu mungkin pas ada pasien yang di sini pernah dengar TNM. TNM itu apa, Dok? Ya, jadi derajat atau kita sebut dengan staging, kita pasien paru ada stage 1, 4. Ya. Memang stage 1 itu dibedakan lagi, ada stage 1A, 1B,
2A, 2B, 3A, 3B, nah selanjutnya juga 4A, 4B sampai 4C, ya. Penentuan stadium tadi didasari atas TNM tadi yang Mbak Andra sampaikan. Jadi T itu artinya tumor, jadi seberapa besar ukuran tumornya, ya, seberapa jauh penetrasi dari tumor. Jadi dari T tadi kita bisa menentukan apakah ini T1, T2, T3, T4, ya. Misalnya ukuran tumornya masih kurang dari 3 cm, kita sebut dengan T1. Atau misalnya ukurannya lebih dari 7 cm dengan T4, ya. Kemudian nilai N, nodal itu bening yang terlihat dari kanker, ya. Jadi tubuh kita itu sudah di mapping. Kalau misalnya kelenjar getah beningnya yang membesar di leher, itu berarti N berapa. Kalau misalnya masih membesarnya di dada, berapa, ya. Yang ketiga yang juga dinilai adalah metastasis M, ya. Jadi seberapa jauh penyebaran dari kansernya, ya, apakah ke tulang, ke otak, ya, dan ke berbagai organ lain. Sehingga dari data T, dari data N, dan dari data M tadi, seorang dokter paru atau dokter bisa memastikan stadium atau derajat dari seorang pasien. Baik, tadi kita sudah bahas tentang itu ya dok ya, yang diagnosisnya, lalu bagaimana dengan pengobatannya dok. Nah, jadi kan selama ini ada evolusi pengobatan kanker paru dok. Boleh dijelaskan terdahulu mengenai operasi. Kalau operasi itu kapan diperlukan operasinya dok? Ya, jadi Mbak Andara, sebelum saya bicara tentang operasi, saya menjelaskan bahwa sampai saat ini peneliti kita, data kita dalam kanker paru itu ada 5. Itu sudah tadi disampaikan, dilakukan pemberian kemoterapi atau kemoterapi infus, dengan dilakukan radiasi atau radioterapi. Yang keempat, dengan kemoterapi oral atau sering kita sebut dengan terapi target. Yang kelima baru adalah imunoterapi, ya. Jadi kelima modalitas yang ada ini bisa saja diberikan tersendiri, ya, tapi sering sekali secara multimodality, kombinasi dalam pemberian terapi, ya. Bisa saja seorang pasien di samping kemoterapi dilakukan, juga pembedahan dilakukan, juga dilakukan terapi target, bisa juga dilakukan imunoterapi, sesuai dengan data-data dan kondisi seorang pasien. Ya, jadi pada pasien yang mendapatkan operasi, yang melakukan operasi, umumnya adalah pasien-pasien yang berada pada stadium awal, ya. Nah, sehingga pada stadium awal itu akan dilakukan tindakan operasi untuk membuang si tumornya, ya. Tapi ada juga beberapa kondisi operasi dilakukan pada stadium pertengahan atau kita sebut stadium 3 kalau sudah memungkinkan untuk tindakan operasi, ya. Tapi juga sekali lagi pada stadium lanjut pun masih mungkin dilakukan operasi kalau ada kegawatan atau yang mengharuskan untuk dilakukan tindakan pembedahan, ya. Sebagai contoh misalnya terjadi perdarahan yang aktif sehingga harus dilakukan pembuangan satu bagian paru atau satu segmen dari paru, ya, gitu Mbak. Oke, jadi operasi banyak kan dilakukan pada stadium awal, namun bisa juga pada stadium-stadium akhir, tergantung dari kondisi pasiennya ya dok ya? Ya, ya, jadi sesuai
Lalu, indikasinya, ya, dan juga memang yang terbanyak adalah pada stadium awal, Mbak Dara. baik dokter. Lalu tadi dokter sudah sebutkan tentang kemoterapi dan radioterapi. Itu bagaimana cara kerjanya, dok? Ya, jadi kemoterapi seringkali kita sebut dengan terapi sistemik karena memang obatnya diberikan melalui darah, lewat darah, dan si obat ini akan menyebar ke seluruh tubuh sehingga kemudian diharapkan sel-sel yang aktif atau sel ganas tadi akan mati, kita harapkan, ya. Tapi masalahnya kemoterapi ini kan tidak bisa membedakan antara ini sel normal ataupun sel ganas, ya, sehingga Betul, memang betul. seringkali efek sampingnya juga mempengaruhi sel-sel normal, ya. Tapi itu merupakan salah satu pilihan kita untuk terapi kanker paru. Sedangkan radioterapi merupakan terapi yang sifatnya lokal, ya. Jadi kalau ada massa atau tumor di paru yang menekan pembuluh darah besar sehingga kemudian harus dilakukan pengecilan secepat mungkin agar tidak menimbulkan kegawatan, itu kita lakukan tindakan radioterapi. Atau misalnya pasien kanker paru yang sudah menyebar di tulang misalnya, yang menyebabkan keluhan nyeri yang hebat, maka perlu dilakukan tindakan radioterapi. Tapi itu sifatnya lokal, Mbak Andara. Secara lokal. Ada samping juga, dok, yang dialami pasien yang menjalankan radioterapi, dok. Ya, jadi setiap tindakan itu atau setiap modalitas itu tentu ada efek samping, walaupun ada yang efek samping yang ringan, ada yang sedang, atau bahkan mungkin berat, ya. Untuk radioterapi, memang umumnya keluhannya bersifat ringan, ya. Tapi walaupun begitu, kalau pasien dengan kondisi umum yang tidak begitu baik, memang dokter radioterapinya akan hati-hati dan tentu kemudian akan dievaluasi, ya, fungsi darahnya bagaimana, keluhannya bagaimana, ya, gitu Mbak. Jadi ada sedikit efek samping dari fisiknya. Halo, Mbak Andara? Halo dokter, saya putus-putus ya dok ya. Iya, suaranya putus-putus. Oh, mohon maaf dokter, saya sebutkan lagi ya. Bagaimana tadi kan dokter sudah sebutkan efek samping fisiknya. Bagaimana dengan psikisnya, dok? Ya, jadi eh, pasien-pasien kanker paru ini memang tanpa pengobatan pun kebanyakan membutuhkan suportif secara psikis, ya. Jadi memang hampir semua orang kalau misalnya sakit itu ada rasa sedih, ya, rasa penyesalan, ya. Jadi perlu saya tekankan buat teman-teman yang menderita kanker paru atau Bapak Ibu sekalian, anggota CSSC, ya, bahwa yang terpenting adalah support dari terutama, ya, tapi yang terpenting adalah keikhlasan dari penderitanya, karena kebanyakan yang saya temukan, ya, memang orang penderita kanker paru yang lebih ikhlas, ya, umumnya, ya, umumnya keluhannya akan semakin baik dibanding orang yang lebih banyak, oh kenapa saya, kenapa bukan orang, ya. Jadi itu pengalaman klinis saya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang sabar melakukan
pengobatan dibanding orang yang tidak sabar melakukan pengobatan, umumnya yang lebih sabarnya responnya akan lebih baik. Jadi kalau kita positive thinking ya dok ya, mungkin akan menjalaninya akan lebih ringan ya dok ya. Betul. Nah, ini dok, dari tahun 2017 di Indonesia udah ada terobosan baru mengenai pengobatan kanker paru yaitu imunoterapi dok. Nah, bagaimana caranya Ya, dan apa bedanya dengan kemoterapi? ya. Jadi pengobatan imunoterapi ini terbilang baru, ya, hanya di dunia, tapi juga di ya, sampaikan seorang dokter molekuler dari seorang pasien. Karena sebenarnya pengobatan kanker, terutama kanker paru adalah pengobatan salah satu terobosan melalui imunoterapi tadi. Pengobatan imunoterapi ini tujuannya sebenarnya meningkatkan imunitas seorang pasien agar tubuhnya bisa mendeteksi, kemudian bisa membunuh sel kanker yang ada dalam tubuhnya. Ya, nah, itu tujuan dari imunoterapi. Berbeda dengan kemoterapi. Kalau kemoterapi merupakan zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh, tapi tidak bisa membedakan antara ini sel normal ataupun sel ganas. Ya, jadi dua-duanya sama-sama merupakan terapi sistemik, tetapi kalau kemoterapi bisa mempengaruhi sel kanker dan juga sel normal, sedangkan imunoterapi lebih spesifik ke sel kankernya. Dan perlu ditekankan bahwa kedepannya merupakan pengobatan molekuler. Masa depan pengobatan itu adalah merupakan pengobatan molekuler. Jadi pengetahuan molekuler bukan hanya bagi dokter, tapi juga bagi banyak pasien harus diketahui. Ya dokter, kenapa penyintas kanker paru itu sulit untuk disembuhkan ya dok ya? Ya, jadi sebenarnya bukan sulit disembuhkan, ya. Cuman yang menjadi masalah, kebanyakan pasien kanker paru itu kita temukan pada stadium yang lanjut, ya, sehingga pengobatannya pun menjadi lebih sulit dan bersifat multimodality, Mbak Andara. Sama kayak kalau kita ada kebakaran, kalau kebakarannya hanya kecil, tentu akan lebih mudah kita antisipasi. Tapi kalau kebakarannya sudah besar kemana-mana, tentu akan lebih sulit kita dalam mengobati kankernya. Mungkin bagaimana? Apakah ada semacam deteksi dini dok untuk mengetahui kanker paru atau tidak? Ya, jadi ini terus terang menjadi PR besar kita dari klinisi maupun juga banyak peneliti, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Sampai saat ini memang belum ada deteksi dini yang baik, ya, dan cukup signifikan dalam mendiagnosis kanker paru. Ya, tetapi ada suatu kemajuan dengan dilakukannya CT scan dengan dosis yang rendah atau kita sebut dengan low dose CT scan. Dari beberapa penelitian memang memperlihatkan jika dilakukan low dose CT scan ini pada populasi yang berisiko untuk terjadinya kanker paru, memang angka mortalitasnya atau angka kematiannya bisa menurun kurang lebih 20%. Jadi sampai saat ini baru low dose CT scan tadi yang bisa kita gunakan dalam deteksi dini kanker paru, terutama pada orang-orang yang berisiko terjadinya kanker. Baik dok, ini ada pertanyaan yang terakhir dari saya dok.
Nah, untuk Ya, pasien yang menjalani pengobatan, apakah dokter punya saran agar pasien-pasien ini tetap semangat? ya, jadi selalu saya sampaikan tadi, kalau kita ikhlas ya dan berpositif eh, thinking untuk eh, kesehatan kita atau pengobatan kita, kebanyakan responnya akan semakin lebih baik ya. Jadi itu yang terpenting ya. Jadi eh, positive thinking ya, kemudian jalani pengobatan sesuai dengan anjuran dari dokter ya, kemudian menjaga imunitas ya, makan yang baik, sehingga diharapkan kondisi umum pasien, kondisi bapak ibu sekalian juga uh, tetap terjaga ya Mbak Dara. Baik, terima kasih dok atas ilmunya. Nah, dalam Ya, perbincangan kita kali ini, kita sudah lebih tahu ya tentang kanker serta penyebabnya dan gejalanya dan sampai pengobatannya. Eh, Nah, sekarang kita sudah mulai mengenal juga tentang diagnosa kanker paru serta pilihan pengobatan yang dapat dilakukan pasien agar memiliki harapan hidup yang lebih baik, termasuk dengan imunoterapi. Oke, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Nah, Bapak-bapak Ibu semuanya sudah siap ya pertanyaannya. Jangan lupa menyampaikan pertanyaannya lewat kolom komentar di Facebook dan YouTube Live ini sekarang. Nah, jangan lupa Bapak-bapak Ibu-ibu untuk like Facebook IPKP dan subscribe juga ya ke YouTube. Dokter ada pertanyaan dari Firdaus Enyong, Dok. Dokter, apakah vape bisa menyebabkan kanker paru? ya. Jadi vape atau rokok elektrik ini uh, merupakan salah satu resiko untuk jadi kanker paru. Karena kita sama-sama tahu apapun itu, apakah itu rokok elektrik, apakah rokok kretek, apakah shisha, semuanya yang kita hirup itu kan adalah zat karsinogen. Ya, jadi zat karsinogen ini atau zat pencetus kanker ini tentu kalau digunakan terus-menerus akan menyebabkan fungsi normal si selnya jadi terganggu ya, yang harusnya bisa pada waktu tertentu mati, tapi akibat terus terjadi peradangan terus, akibatnya fungsinya menjadi terganggu, lambat laun menjadi kanker. Ya, jadi vape ataupun rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok konvensional atau rokok kretek yang selama ini kita kenal. Baik, dokter. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dok ya. Dari Bu Megawati Wijaya. Selamat siang, dok. Saya ingin izin bertanya. Jika CA paru, mohon maaf. Jadi ada yang CA parunya sudah terdiagnosa, sudah stadium akhir. Seperti anak teman saya yang baru lulus SMA kemarin terdiagnosa CA paru. Padahal tidak merokok, hanya batuk-batuk yang tidak sembuh saja. Nah, kemarin sudah almarhum. Eh, Bisakah diagnosa CA paru dari awal ya, dok ya? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa kanker paru atau CA paru ini memang penyebab utamanya karena merokok, ya. Tapi bukan satu-satunya penyebab utama, ya. Kalau misalnya kita tahu paparan zat kimia atau zat-zat karsinogen lainnya pun bisa menyebabkan tercetusnya kanker paru, apalagi kalau di keluarga ada riwayat genetik kanker paru. Ya, jadi sekali lagi penyebab kanker paru ini masih bersifat multifaktor, ya. Walaupun penyebab utamanya terbanyak adalah merokok, ya. Kemudian dalam diagnosis kanker paru ini memang hampir 60% sampai 70% seringkali kita menemukan
pada stadium yang lanjut. Kenapa sering terjadi? Karena tadi keluhannya tidak bersifat spesifik. Seringkali kita mengeluhkan batuk-batuk yang lama, kita beranggapan, oh ini batuk biasa, ya. Apalagi pada perokok misalnya, mungkin ini karena merokok sehingga tetap batuk-batuk, ya. Tidak memaksakan diri segera ke dokter, ya. Jadi karena keluhannya bervariasi, di samping perlu diketahui di paru kita itu tidak ada saraf perasa yang menyebabkan kita bisa mendapatkan alarm yang lebih dini tentang keluhannya, ya. Jadi yang terpenting menurut saya tentu pencegahan, ya. Jika kita berada pada populasi atau orang-orang yang berisiko tinggi untuk kanker paru, diharapkan bisa melakukan pemeriksaan secara berkala, terutama dengan pemeriksaan low dose CT scan tadi. Baik sekali jawabannya, Dok. Nah, mungkin banyak yang ini, Dok, yang berpikiran, tadi kan kanker paru gejala-gejalanya ada sesak nafas, batuk-batuk ya, Dok ya. Itu sangat mirip sekali mungkin dengan COVID ya, Dok ya. Bagaimana tuh kita bisa membedakan apakah ini kanker paru atau COVID, Dok? Ya, jadi saat ini memang kesulitan, ya, kesulitan kami sebagai dokter paru dalam membedakan banyak penyakit paru. Tadi saya sampaikan keluhan penyakit paru ini hanya 3 kebanyakan. Kalau nggak sesak, kalau nggak sakit dada atau nyeri dada, kalau nggak batuk, ya. Tapi makanya seorang dokter paru harus menggali informasi lebih banyak sehingga bisa membedakan ini batuknya karena COVID, ini batuknya karena CA paru. Di samping memang dibutuhkan pemeriksaan penunjang, Mbak Andara. Jadi dengan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan tambahan tadi, salah satunya dengan pemeriksaan CT scan, kemudian apalagi dilakukan pemeriksaan swab, kita bisa membedakan ini keluhannya karena COVID, apakah ini karena CA paru atau dua-duanya. Jadi bukan berarti seorang penderita kanker paru tidak akan terkena COVID atau sebaliknya, ya. Bisa saja kedua-duanya ada pada pada pasien tersebut, gitu. Baik, dokter. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Dari Linda Wits dari Jakarta. Izin bertanya, dokter, untuk krioterapi, apakah bisa menyembuhkan kanker paru? Nah, dan berapa persen berhasil bisa disembuhkan dan untuk stadium apa saja? Ya, jadi di beberapa tempat memang krioterapi ini sudah dilakukan, ya. Walaupun krioterapi itu merupakan terapi alternatif, ya, pada kanker paru. Artinya belum menjadi terapi standar untuk kanker paru. Walaupun pada beberapa kondisi, misalnya ada kanker yang menyebabkan penyumbatan di saluran nafas, sehingga harus dilakukan pembuangan segera dari tumor atau kankernya tadi, diperlukan tindakan cryosurgery, ya. Jadi umumnya kanker cryosurgery ini atau krioterapi ini kita lakukan, dapatkan laporan juga di Cina, juga melakukan tindakan krioterapi ini, ya. Tapi dari beberapa uji klinis dan laporan diketahui bahwa krioterapi ini tidak bukan berarti seorang sudah dilakukan cryosurgery atau krioterapi pasti sembuh, nggak. Ya, pada orang-orang yang memiliki kegawatan, terutama ada sumbatan di saluran nafasnya.
Oke, berarti untuk di sana untuk penderita kanker paru eh, mungkin sebaiknya ya konsultasikan dulu ke dokter ya sebelum menentukan pilihan apa-apa karena dokter Anda pasti akan menentukan yang terbaik untuk eh, terapinya ya. Nah, kita tanpa terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin Dokter Andika ada pesan-pesan nggak dan kesimpulan untuk penonton talk show Lang Talk ini? Iya, jadi kita mengetahui sampai saat ini angka kematian karena kanker paru itu masih sangat tinggi. Maka walaupun saat ini multimodalitas kanker paru itu banyak, ya, yang terpenting adalah pencegahan. Jadi pencegahan itu harus segera kita lakukan. Bagi yang merokok, segera berhenti merokok. Bagi keluarganya merokok, kita menjauh dari yang perokoknya agar tidak menjadi perokok pasif, ya. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah terlanjur merokok, harusnya dilakukan pemeriksaan berkala untuk bisa memastikan ataupun mendeteksi kanker paru secara dini. Demikian Mbak Andara. Terima kasih Dokter Andika untuk pesannya dan terima kasih juga untuk perbincangan yang sangat menarik hari ini. Ya, nggak sia-sia kan penonton udah ikutan acaranya dan bertanya tadi ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kalau boleh saya simpulkan, berdasarkan data Global Can tahun 2018, kanker paru adalah kanker penyebab kematian nomor satu di Indonesia dengan setiap jamnya 3 orang meninggal karena kanker paru dan 82 kasus baru didiagnosa setiap hari. Penting sekali untuk bapak-bapak dan ibu-ibu memahami gejala awal dari kanker paru supaya mendapatkan diagnosa yang tepat dan cepat. Nah, hal ini akan mempengaruhi dasar pengobatan supaya seseorang penyintas kanker paru bisa memiliki harapan hidup yang lebih baik. Ya, jadi saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penonton di acara Langtok ini yang sudah hadir dan meluangkan waktunya. Semoga materi dari kita dan informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber kami, Dr. Andika, serta waktunya tidak lupa kepada organisasi pasien CISC yang selalu bersemangat dan telah mendukung keberlangsungan acara Langtok hari ini. Nah, untuk penonton yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin mendapatkan informasi terkini mengenai kanker paru, follow Facebook dan Instagram Indonesia Peduli Kanker Paru. Oke, jadi saya Andara mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan penontonnya. Sehat selalu, selalu mempraktikkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat beristirahat. Bye-bye. Ya, Terima kasih, terima dokter. kasih Mbak Andara. Kasih Ya, CSSC. selamat siang.